Oke, selamat siang adik-adik. Makan, nama kakak Kak Maria Rotua Panjaitan. Kalian bisa panggil kakak Kak Rotua aja, nanti kepanjangan ya, nanti habis waktu kita. Nah, kakak spesialnya ngajarnya kimia. Jadi kalau kita bicara ini sedikit ya, katanya kan nggak kenal maka nggak saya. Jadi harus kenalan lah ya. Nah, kalau dibilang mengajar, kakak itu mengajar dari tahun 98. Meskipun kakak kuliah tahunnya tahun 95. Nah, mungkin kasih Tuhan ya, ada kepintaran lah sedikit. Jadi ngajar dari tahun 98 itu sudah ngajar anak SMA. Kemudian begitu kakak tamat, kakak merantau ke Jakarta. Jakarta kakak ngajar berbagai bimbel lah. Selain di sekolah, ngajar di Inten, Wantu, kemudian di sekolahnya di Kolodian Harapan, di Harapan Bangsa, dan juga di kembali kakak Tangerang, pindah ke Tangerang, ngajar di Galileo sampai ini ya. Oke, cukup ya sampai di situ ya. Kalau ditanya, Kak, bagaimana murid-murid yang sampai kakak ngajar? Aduh, sudah dari tahun 98 bisa dipastikan mungkin sudah punya cucu kakak. Murid-murid kakak itu sudah selain banyak yang kuliah di luar negeri, di UI, GM, ITB, mereka sudah jadi pengusaha, sudah menikah juga, ya banyak lah, karena dari tahun 98 boleh dihitung lah ya. Oke, kita mau belajar tentang larutan asam basa dan rumus dasar pH. Sebenarnya topik ini ada sekali, tapi kita nggak bisa menghabiskan dalam pertemuan hari ini. Jadi kita akan bagi dua pertemuan. Yang pertama kita akan belajar tentang larutan asam basa, apa itu larutan asam, apa itu larutan basa, kemudian teorinya siapa aja yang menceritakan, mengemukakan teori asam dan basa ini, dan selanjutnya kita akan belajar tentang asam sama basa. Biasanya ujung-ujungnya yang kita hitung adalah pH-nya atau derajat keasamannya. Rumus dasar pH nanti akan kita pelajari baik secara teori, nanti ada prakteknya juga ya. Prakteknya nanti bisa kita kerjakan meskipun kita di papan tulis, kita bisa membayangkan kita sedang ada di laboratorium. Oke adik-adik, bisa kita mulai? Siap. Yang pertama, larutan asam basa. Yang pertama dari definisi dulu lah ya. Adik-adik pernah tahu nggak? Dapat bayangan nggak apa itu asam? Apa itu asam? Dapat bayangan nggak? Kira-kira yang kamu rasakan, yang kamu lihat asam itu seperti apa? Mungkin kamu pernah cicipi, mungkin kamu pernah lihat, mungkin kamu pernah pegang. Ya mungkin siapa sih yang nggak pernah merasakan jeruk atau juga madu? Ya pasti semua pernah. Nah kalau kita merasakan asam itu ya sekedar pasti rasanya asam. Tapi di dalam secara teoritis asam ini dikemukakan oleh 3 pendapat, oleh 3 pakar-pakarnya. Harusnya sih 4. Yang pertama Arrhenius, yang kedua Bronsted, yang ketiga Lewis, yang keempat Maria Rotua Panjaitan. Tapi cukup 3 aja, yang keempat belum ya, 3 aja dulu. Nah asam yang pertama dulu ini. Yang pertama menurut Arrhenius ya, kata Arrhenius, asam adalah apapun zatnya, suatu zat jika dilarutkan di dalam air akan menghasilkan ion hidrogen atau H+ di kata Arrhenius. Jadi zatnya tanpa dilarutkan di dalam air tidak akan ada ion H+. Nah, bagaimana kita mau tahu ada ion H+-nya? Ini contoh dulu ya, contoh zat yang dilarutkan dalam air, misalkan HCl ya. Ketika dilarutkan di dalam air ada ion H+ dan Cl-. Nah, karena ada ion H+, maka HCl ini kita katakan asam. Sebetulnya ini kita sudah belajar di kelas 10 ya. Kita waktu kelas 10 itu belajar ionisasi suatu zat. Yang ada zat menghasilkan ion H+, maka zat tersebut kita katakan asam. Contoh yang kedua, O4. Caranya begini, ini gampang. Kalian tolong ya kuasai kembali cara mengionisasi zat. Tolong dikuasai. Ini penting karena nanti kita akan belajar tentang rumus menghitung pH. Ini sangat penting sekali. Menguasai bagaimana teknik mengionisasi. Yang pertama, kalau katanya asam pasti ada ion H+. Setelah H berarti sisanya adalah SO4. Kita catat dulu SO4. Nah, jumlah hidrogennya Kak ada 2, maka 2 ini jadi koefisien. Sedangkan SO4 pastinya muatannya negatif. Tapi karena ada 2 ion hidrogen, maka muatan negatifnya jadi 2. Contoh yang ketiga itu ya, ada PO4. Zat tersebut dikatakan asam fosfat. Kelas 10 belajar namanya asam fosfat. Asam fosfat kita buktikan, kita larutkan di dalam air. Pertama ada ion H+, karena itu kata Arrhenius ya. Kemudian setelah ion hidrogen sisanya adalah PO4 yang pasti muatannya negatif. Hati-hati, ada 3 jumlah hidrogen. Ada 3, maka 3 jumlah hidrogen menunjukkan bahwa ada 3 ion hidrogen yang terionisasi. Dan jumlah ion PO4 yang dihasilkan ion negatifnya adalah besarnya jumlah hidrogen 3 negatif. Ini ya, tolong dikuasai ya. Oke, ini masih asam. Yang kedua, kata Arrhenius, basa. Apa itu basa? Basa. Kata Arrhenius, definisinya hampir sama
basa adalah zat yang dilarutkan. Jika dilarutkan dalam air akan menghasilkan ion OH negatif. Inilah bedanya asam dan basa. Asam adalah H+, sedangkan basa zatnya melepaskan ion OH negatif. Oke, ini contoh. Kembali lagi, zat-zat apa saja yang termasuk basa. Ini contoh. Contoh kita ambil NaOH. Oke, maka kalau kita larutkan di dalam air, larutan, zat NaOH akan terurai, terionisasi sama. Hasilnya Na+ ditambah dengan OH negatif. Contoh yang kedua, CaOH 2 kali, kalsium hidroksida. Yang pasti katanya menghasilkan OH negatif. Ya, Kak, OH-nya ada Pak, maka sebanyak 2 jumlah hidroksida menjadi besarnya koefisien hidroksida yang terlepas atau terionis. Terakhir ya, LOH 3 kali. Ada yang bisa nggak ini adik-adik? Udah ada contoh buat? Oke, gampang caranya. Yang pertama, katanya menghasilkan ion OH negatif. Kita cek berapa jumlah OH yang ada di dalam zat. Ada 3. Nah, ya. Sisanya adalah aluminium, logam Al. Berapa muatan Al? Ya pasti positif ya, karena kalau satu negatif, satu positif. Berapa jumlah muatan positifnya? Sebesar jumlah OH yang terlepas. Ada 3, maka plus 3. Sama seperti tadi Ca, jumlah OH-nya ada 2, maka plus 2. Na, jumlah OH-nya ada 1, plus 1. Dan OH yang terionisasi, jumlah disebut dengan koefisiennya. Koefisien ini adalah banyaknya OH di dalam zat. NaOH, zatnya 1, koefisiennya 1, nggak usah tulis ya. CaOH 2 kali, ada 2, koefisiennya 2. OH 3 kali, koefisiennya 3. Sebanyak 3 ion hidroksida. Oke, ini masih arrhenius. Sampai sini ada nggak yang lain? Ingat, arrhenius ini nanti menentukan besarnya pH. Ini yang kita pakai teorinya arrhenius. Menghitung besarnya pH zat, pH asam dan pH basa ditentukan dari H+ dan OH. Baru teori arrhenius. Sampai sini ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita lanjutkan ya. Yang kedua, teori asam dan basa dikemukakan ini oleh pasangan suami istri, sama-sama ahli kimia. Pasangan yang kedua, Bronsted, suaminya dan istrinya Lowry, keren namanya ya, Lowry. Ini pasangan suami istri, sama ahli kimia, meneliti tentang asam dan basa. Kemudian muncul satu teori, katanya bahwa asam dan basa terjadi donor dan akseptor, di mana asam adalah zat yang dilarutkan dalam air. Selalu dia harus larut dalam air ya, tapi dalam hal ini bukan melepaskan ion H+. Nah, zat di dalam air, zat tersebut akan mendonorkan. Mendonor memang sama ya, mendonor memberi sama, melepaskan proton. Proton di sini lambangnya adalah ion hidrogen atau H+, sama. Sudah, perbedaannya nanti di sini di basa. Basa adalah zat sama ya, di dalam air. Nah, zat tersebut ketika dilarutkan di dalam air, zatnya akan menerima menjadi akseptor, atau bahasa Indonesianya menerima proton. Nah, proton ini diterima dari mana? Dari asam yang melepaskan. Oke? Bedanya di konsep Bronsted Lowry, ada satu zat yang bisa bersifat asam dan bisa bersifat basa. Kita sebutlah namanya amfoter. Jadi Bronsted Lowry menemukan satu teori, beda ya dengan arrhenius. Nanti ada lagi yang ketiga menurut teori. Tapi Bronsted Lowry menemukan suatu zat ternyata bisa memiliki sifat asam dan bisa memiliki sifat basa sekaligus. Oke, amfoter artinya suatu zat sekaligus di dalam air bisa berperan sebagai asam. Kembali lagi, asam tadi apa deh? Melepas ya. Bisa dia melepaskan proton, kemudian sekaligus dia juga bisa berperan sebagai basa. Basa tadi kita katakan menerima proton. Kok bisa Kak? Ada ketentuannya. Ini sering sekali loh nanti muncul di dalam soal ya. Sering sekali, manakah zat di bawah ini yang bisa bertindak sebagai amfoter? Ada lagi pertanyaan, manakah zat di bawah ini yang tidak mungkin bertindak sebagai amfoter menurut Bronsted dan Lowry? Sering sekali nih muncul pertanyaan di amfoter. Mau cara gampang atau cara gampang sekali? Cara gampang sekali Kak. Oke, kalau cara gampang sekali, kamu dalam tempo 1 menit bisa langsung ketemu zat yang mana bertindak sebagai amfoter. Langsung lihat aja, cium ciri-ciri umum zatnya, pasti dia bertindak sebagai amfoter. Ciri-ciri umum yang pertama, kalau ada zat ditanya manakah yang bisa bertindak sebagai amfoter, zat tersebut harus memiliki, ya kakak, harus memiliki, kakak singkat aja, harus ada atom hidrogennya. Kok bisa Kak? Kan katanya bersifat asam harus bisa melepas. Gimana dia bisa melepas kalau dia nggak punya atom H? Ya dong, ya. Jadi zat tersebut harus ada atom H. Kalau zatnya tidak ada atom H, tidak mungkin amfoter. Yang pertama. Yang kedua, hanya 2 aja ciri-ciri umumnya. Jumlah atom H
atom H ini kita sebut dengan proton. Jumlah atom H tidak boleh maksimum. Maksimum itu tidak boleh bermuatan positif, tidak boleh. Contoh ya, contoh. Kita bahas soal ini pernah muncul di dalam UMPTN, cuma kakak lupa ya tahunnya ya. Persis soalnya seperti ini. Zat manakah di bawah ini yang tidak mungkin bertindak sebagai asam sekaligus basa menurut Bronsted dan Lowry. Pilihannya 1, 2, 3, 4. Oke, yang pertama NH3, yang kedua NH4+, yang ketiga NH2-, yang keempat F-. Adik-adik, lihat syaratnya. Kamu lihat 1, 2 syarat aja bisa menentukan pilihannya. Yang pertama, NH3 ada nggak atom H-nya? Ada, Kak. Jumlah atom H tidak boleh maksimum, Kak. Yang dimaksud maksimum itu berarti dia tidak muatan positif. Muatannya positif nggak? Enggak, Kak. Berarti boleh nggak amfoter? Oh, jelas. Jawabannya boleh. NH4+, Kak, ada muatan positif. Padahal dia ada atom H. Nggak boleh. Berarti dia H-nya sudah paling banyak, sudah maksimum jumlah H-nya. Jadi, kakak kasih contoh gini ya. Kalau NH4+ hanya bisa melepaskan H saja. NH3 hanya bisa melepaskan. Tapi tidak mungkin lagi dia menerima satu proton. Tidak ada yang namanya NH5+2. Itu ada. Karena muatan plus sudah maksimum menerima protonnya. Kak, kalau yang NH3 gimana, Kak? Oke, NH3. Ketika NH3 melepaskan proton, H-nya dibuang. Maka begitu H terlepas, sisanya 2. NH2. Ingat ya, kamu sudah belajar kelas 10 tentang molekul zat. Belajar tentang ion positif, belajar tentang ion negatif, belajar zat yang bersifat normal. Ini bersifat netral, tidak ada plus dan tidak ada minus. Nah, ketika NH3 normal, nggak ada muatannya, H terbuang 1, melepaskan hidrogen, maka zat tersebut sudah kekurangan 1 proton, muatannya minus. Yang kedua, karena normal, masih bisa nggak Kak terima proton? Jawabannya bisa, karena dia belum batas maksimum menerima proton. Ketika terima proton, NH3 menerima 1 atom hidrogen, maka senyawanya menjadi NH4. Tapi karena normalnya bentuknya NH3 sudah maksimum, artinya kelebihan proton, muatannya plus 1. Paham ya? NH4 nggak bisa, Kak. NH4+ nggak bisa karena sudah maksimum plusnya, nggak ada plus 2 lagi. Yang ketiga, ini tadi oke, benar. Yang itu 2 nggak benar. Yang ketiga, NH2-. NH2- bisa nggak, Kak, bersifat amfoter? Ada nggak atom H? Siapa atom H memenuhi ya? Tidak boleh maksimum, tidak bermuatan positif. Muatan positif nggak? Kalau dia muatannya bukan muatan positif dan ada atom H, bisa bersifat amfoter. Kita buktikan yuk. Ketika melepas proton, dilepas satu ya. Ketika melepas proton berkurang 1, maka molekulnya menjadi NH2-. Berkurang 1 lagi jadi minnya 2. Ketika menerima proton masuk lagi hidrogen ke dalam, maka menjadi NH ya. Jadi NH2- bisa melepas dan bisa menerima. Maka poin yang ketiga, NH2- bersifat. Bagaimana dengan yang nomor 4? Yang nomor 4 udah jelas-jelas sudah nggak ada atom H, kita nggak usah bahas lagi. Udah jelas nggak mungkin bersifat amfoter, karena tadi seperti kakak katakan, asam adalah melepas proton. Proton aja nggak ada, apa yang mau dilepas ya? Jawabannya 1 dan 3. 1 dan 3 jawabannya adalah. Tadi sampai sini ada yang mau ditanya? Jelas? Satu lagi masih teori asam basa. Teori asam basa ini kita harus kuasai karena ini banyak nanti hubungannya ke next talk kita. Oke. Nah, tadi kita sudah belajar tentang teori Bronsted-Lowry. Teori Bronsted-Lowry ini termasuk paling sering muncul di dalam soal baik ujian nasional zaman dulu ya, kemudian SBMPTN zaman dulu, sekarang untuk KSN. Ini sering banget. Ini termasuk top topiknya. Kita mau bahas dulu soal yang kakak sudah bagi ke kalian. Oke, kita perhatikan soal wilayah ya. HCO3 negatif ditambah HF. Hasilnya adalah H2CO3 ditambah dengan F-. Reaksi yang kedua, NH3+. NH3 hasilnya adalah NH4+ tambah dengan NH2-. Sebetulnya pertanyaan ini banyak sekali yang bisa jadi variasi soal-soalnya. Contoh, dalam soal kita yang ada di layar, pertanyaannya adalah zat manakah di dalam reaksi 1 dan 2 yang bertindak sebagai asam menurut Bronsted-Lowry? Adik-adik, tadi kalian sudah belajar apa itu asam. Nah, ini Kak reaksinya bolak-balik. Maksudnya apa, Kak? Reaksi bolak-balik artinya reaksi terjadi dari kiri ke kanan, atau bisa juga yang kanan bereaksi hasilnya ke kiri. Namanya reaksi reversible. Reaksi bolak-balik dari kiri ke kanan menghasilkan produk, dan produk bisa lagi bereaksi menghasilkan ke kiri. Contoh, ketika HCO3 negatif bereaksi dengan HF, kita lihat H2CO3. H2CO3 jumlah hidrogen menjadi 2. Artinya HF mendonorkan atom H, ini kakak kasih tanda panah, ke HCO3 negatif.
negatif. Begitu H dilepaskan, HCO3 berubah menjadi H2CO3. Nah, ingat kembali definisi asam menurut Bronsted Lowry adalah zat yang melepaskan proton ke dalam zat yang lain. Berarti HF bertindak sebagai asam. Oke, mantap ya, bertindak sebagai asam karena dia melepaskan proton. Dan HCO3 jumlah H-nya 1, kemudian di produk hasil reaksi H-nya 2, berarti HCO3 menerima proton. Tadi ini melepas proton, kemudian HCO3 yang menampung, menerima proton yang dilepas. Tadi Bronsted Lowry bilang zat yang menerima proton kita sebut sebagai basa ya. Kita lanjut reaksi yang kanan. Reaksi kanan hasilnya ke kiri. Jadi perhatian kita, kanan bereaksi, hasilnya produknya adalah zat di kiri. Ketika H2CO3 bereaksi dengan F-min, F-min berubah menjadi AF. Yang tadinya proton tidak ada, kemudian menjadi ada. Artinya hidrogen pada H2CO3 dilepaskan ya. Lepaskan protonnya, yang dilepas 1 ya, bukan 2. Kakak udah jelaskan yang dilepas hanya 1. Maka melepas proton menurut Bronsted Lowry bersifat sebagai asam. Oke, F-min menerima proton dari H2CO3 maka bersifat sebagai basa. Ada ya? Lihat pilihannya. Pilihannya di sini manakah yang bertindak sebagai asam? F-min salah. HF. Kita cek HF. HF bertindak sebagai asam. Oke, yang B benar. Kita belum ke C, belum D, belum ke E. Tadi E. HCO3-min bertindak sebagai basa. Salah ya yang E ya. Tinggal NH3 ini, NH3 dan NH3 dan NH2-min ya. Kita perhatikan NH3 ketika melepaskan satu proton dan NH3 menerima satu proton, maka lepas proton bertindak sebagai asam, terima proton bertindak sebagai basa. Tapi hati-hati karena zatnya sama. Sebaliknya NH3 yang kedua, reagen yang kedua, zat yang kedua bisa juga memberikan, dan ini bisa juga dia melepas proton. Ini kakak kasih tanda tinta hitam ya. Kemudian NH3 yang pertama bisa juga dia menerima proton. Kak, kalau NH3 ini bereaksi bisa melepas proton, bisa menerima proton, hasilnya sama, jelas sama. Terlihat ketika NH3 jumlah H-nya 3 menerima proton, maka bertindak sebagai basa. Hasilnya apa ketika dia menerima? NH plus jumlah H udah bertambah. Ketika dia melepas proton ke sebelahnya, kita katakan dia asam. Nah, ketika dia melepas hasilnya apakah? Berkurang H-nya, NH2-min. Begitu juga NH3 yang kedua bisa juga melepas, konsepnya sama ya Dek ya, bisa melepas proton, bisa juga menerima proton. Maka NH3 bersifat amfoter. Ingat ya, hati-hati, ini sering kali ditanyakan ini. Zat yang bertindak sebagai amfoter, zat yang tidak mungkin bertindak sebagai amfoter. Yang terakhir, NH4 bereaksi dengan NH2-min, hasilnya yang kiri. Kita lihat jelas hasil yang di kiri cuma satu zatnya, NH3. Artinya NH4 hanya melepaskan proton ke NH2-min. Ketika dilepas dan ketika NH2-min terima proton, maka hasilnya adalah NH3 dan NH4 buang satu H-nya, hasilnya NH3. NH2-min terima satu proton, hasilnya adalah NH3. Jadi di sini NH4 tidak mungkin amfoter. Jadi dia hanya bisa melepas proton. Melepas proton sifatnya apa deh? Oke, asam. Sedangkan yang terima proton sifatnya sebagai apa? Oh, mantap. Sampai sini ada yang mau ditanya? Ada yang kurang jelas? Silakan ya. Satu teori lagi untuk asam dan basa. Satu teori ini juga pernah ditanyakan di UTBK tahun 92. Yang ketiga ya, kita masuk ya. Teori asam basa menurut Bronsted Lowry. Ini yang ketiga. Menurut Lewis. Teori asam basa menurut Lewis. Kalau menurut Lewis, ini sebenarnya kita udah sering sekali belajar di kelas 10. Kita belajar tentang konfigurasi elektron. Di sini kita lebih paham lagi tentang konfigurasi elektron, yang mana asam, yang mana basa. Oke, apa kata si Lewis? Lewis mengatakan zat bersifat asam dan bersifat basa ya. Zat bersifat asam intinya gini. Kalau tadi Bronsted dan Lowry membahas tentang proton, sedangkan Lewis yang dibahas adalah elektron. Itu diingat ya, elektron. Tapi elektron di sini harus berupa pasangan, nggak mungkin satu. Kalau namanya pasangan berarti 2, bisa juga 4, bisa juga 6 pasangan elektron. Dan elektron yang dibahas di sini yang menentukan asam atau basa adalah elektron yang bebas. Oke, langsung kita asam yuk. Lewis mengatakan asam adalah suatu zat jika bereaksi zat tersebut menerima, istilah lain tadi akseptor, menerima atau bahasa lainnya akseptor, pasangan elektron bebas ya. Berarti kalau ada menerima ada melepas dong. Nah, untuk basa adalah zat yang melepaskan
bebas. Kalau ada yang menerima, ada yang melepas, berarti serah terima elektron. Tujuannya supaya zat tersebut stabil, maka ada yang bertindak sebagai asam, ada yang bertindak sebagai basa. Kakak kasih dulu ya contoh ya. Ini contohnya sering sekali muncul di ujian nasional, ini pernah muncul contoh seperti ini. Manakah zat di bawah ini yang bersifat asam, bersifat basa? Menurut kasih gambar seperti ini. NH3 ditambah BF3, hasilnya adalah NH3. Langsung kasih tanda panah BF3. Pelajaran kelas 10 ini sebenarnya, tapi di sini kita lebih dalam lagi belajarnya. Waktu kelas 10 kita hanya menggambarkan konfigurasi elektronnya ya. Yang manakah di antara dua zat tersebut yang bersifat asam dan bersifat basa? Oke, tentunya karena dia pasangan elektron bebas, kita harus mahir menggambarkan konfigurasi elektron. Yuk, ingat ya, nitrogen berapa jumlah protonnya? 7, 2 dan 5. 2 dan 5 inilah jumlah elektron. Elektron yang terakhir, 5 elektron valensi. Elektron yang paling terakhir yang mengelilingi nitrogen, hidrogen 1. Jumlah elektronnya hanya 1. Kalau kita gambar struktur Lewisnya, kita sebut struktur Lewis. N ada di tengah-tengah. Yang kita gambar elektronnya 5. 1, 2, 3, 4, 5. Intinya suatu zat supaya stabil jumlah elektron berpasangan harus 8. Ada 3 atom hidrogen yang berikatan dengan N, maka ada 3 ya, di mana hidrogen hanya memiliki 1 elektron valensi. Elektron valensi adalah elektron yang terluar aja yang kita gambarkan. Ada 1 elektronnya pada hidrogen, maka gambarkan pakai tanda sini ya. Ada satu. Kalau kita lihat, hidrogen mirip seperti helium, stabil. Jumlah elektron yang mengelilingi dirinya totalnya 2, mirip seperti helium ya, meskipun dia 2 tapi dia golongannya mulia, stabil. Nitrogen harus mulia, elektron valensi totalnya telah berikatan 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, pertanyaannya Kak, jadi yang 2 ini kita sebut apakah? Inilah yang kita sebut dengan pasangan elektron bebas. Pasangan elektron bebas artinya tidak berikatan dengan atom lain. Tapi NH3 ini akan bereaksi dengan BF3. Kita tahu boron itu golongan 3. Kalau golongan 3, ingat ya, golongan 1A elektron valensi 1, golongan 2 elektron valensi 2, golongan 3 elektron valensi 3, golongan 4 elektron valensi 4, golongan 5 elektron valensi 5. Jadi semua unsur dalam golongan menentukan berapa jumlah elektron valensinya. Boron golongan 3, berarti elektron valensinya ada 3. Oke? Sedangkan F ini golongan 7. Golongan 7 elektron valensinya ada 7. Kakak nggak usah tulis 6 lagi, hanya cukup 1 aja. F 7 hanya 1 aja. Sini 7 hanya 1, berarti 6 lagi. Ini contohnya ya. Saya tidak tulis nggak apa-apa karena unsur dikatakan stabil jika berikatan. Total elektronnya ada 8. 6 yang tidak berikatan, 2 lagi berikatan F dan boron. Jadi total 8 ya. Ini kita sebut dengan stabil. Kita sebut dengan stabil. Bagaimana dengan boron? Boron hanya berikatan dengan F sebanyak 3. Sedangkan elektron valensinya ada 3. Berarti kalau kita hitung total elektron yang mengelilingi boron, totalnya ada 6 dong ya. Ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kak, tadi kan katanya stabil itu hanya 2. Helium itu elektron valensinya 2. Hanya helium. Sedangkan di luar helium harus 8 elektron valensinya. Sedangkan boron cuma 6 Kak. Dia mau berikatan dengan NH3. Bagaimana caranya supaya BF3 ini bisa stabil? Inilah elektron bebas dari NH3 disumbangkan, diberikan ke boron. Sehingga boleh digunakan oleh boron supaya boron dan F3 menjadi stabil. Kelas 10 kamu belajar ikatan kovalen koordinasi. Kenapa Kakak berikan dia tanda panah di sini? Kelas 10 kita sudah belajar ikatan kovalen koordinasi. Kakak gambarkan ya. Hasilnya, kita gambarkan hasilnya NH3 ya, NH3. N lah yang memiliki pasangan elektron bebas, dan pasangan elektron bebas ini diberikan ke B yang sudah berikatan dengan F sebanyak 3. B masih ingat nggak definisi ikatan kovalen koordinasi kelas 10? Apa definisinya? Ikatan kovalen koordinasi artinya molekul dengan molekul, atom dengan atom, ion dengan ion bisa berikatan, di mana pasangan elektron bebas pada atom pusat hanya dikoordinasikan saja ke atom lain supaya stabil. Beda kalau kakak tarik garis seperti ini, itu artinya dipakai bersama-sama. Artinya F punya hak atas elektronnya B. Kemudian elektronnya F punya hak untuk si B pakai juga. Jadi namanya saling memakai bersama-sama. Tetapi kalau kakak gunakan di sini tanda panahnya warna hitam, si N nggak mau lagi pakai, dia hanya meminjamkan ke B. Tujuannya dipinjamkan, dikoordinasikan ke B, didonorkan ke B supaya stabil. Ya, supaya stabil. Tapi diberikan di sini tanda panah bahwa N ini, bahwa pasangan elektron bebas ini bukan elektronnya B, elektronnya atom lain. Maka
Maka menurut Lewis, yang mana yang bisa mendonorkan kita sebut sebagai basa, yang menerima kita sebut sebagai asam. Sampai sini ada yang mau ditanyakan adik-adik? Paham? Kamu boleh ya, silakan buktikan. Ada pertanyaan CO2 tambah H2O, hasilnya H2CO3. Menurut Lewis, ya, yang manakah zat yang bersifat asam dan bersifat basa? Tentunya dengan cara menggambarkan struktur Lewis, kamu bisa menentukan yang mana yang mendonorkan, yang mana yang menerima pasangan elemen. Silakan ya, jangan sebentar, nanti kita bahas sama-sama. Oke, waktunya hanya 2 menit. Oke, kita lanjut lagi ya. Materi yang kedua, rumus dasar pH. Nah, ini jagoannya ini. Kalian kalau mau praktek di laboratorium, bekerja kamu nanti di industri, ini banyak dikerjakan oleh orang-orang kimia ya. Menghitung berapa pH dari suatu zat, kamu obok-obok zatnya, mau kamu larutin di dalam air, kemudian kamu larutkan lagi dalam air, kamu larutkan lagi dalam air, sampai kamu bosan mencampurkan dalam air, namanya nanti penggenceran. Kemudian kamu ini iseng-iseng di dalam laboratorium, oh ini ada botol H2SO4, oh ini ada botol HCl, kamu campurkan, itu juga ada ilmunya, namanya juga akan menghitungkan pH setelah kita campur. Kemudian ada lagi, kita campurkan lagi asam, kita campurkan lagi basa, pindahkan ke dalam wadah, ada lagi materinya antara asam dengan basa. Tadi asam dengan asam, zat dengan air, entah itu basa, entah itu asam, kita campurkan dengan air, tambahkan lagi air, tambahkan lagi air, tambahkan lagi air. Semua di sini kita bahas berapa pH yang akan kita hitung dari kerjaan kamu yang iseng-iseng tadi. Oke, siap? Yuk, sebelum kita menghitung pH suatu zat, teorinya dulu nih sedikit ya, namanya campuran. Kita sudah mulai nih kerjaan iseng-iseng ini di laboratorium, mencampurkan suatu zat. Karena topik kita masih asam dan basa, kita masih patokannya asam dalam suatu zat ya. Campuran ini ada 3 nih yang mau kita bahas. Yang pertama, kalau asam dengan basa, campurkan pelarut, dicampur dengan pelarut. Pelarut di sini H2O ya, meskipun pelarut itu tidak harus H2O saja. Sudah. Yang kedua, ini bukan asam tambah basa, asam atau basa. Yang kedua, sudah kita campur, kita sebutlah namanya larutan. Halo, adik-adik tahu nggak larutan itu definisinya apa? Tahu? Suatu zat dicampur dengan pelarut namanya larutan. Ini iseng yang kedua lagi, sudah ada larutannya. Yang pekerjaan yang pertama, bisa itu larutan asam, bisa itu larutan basa. Tambahan lagi, kita campur lagi, kita campurkan lagi pelarut. Dalam hal ini pelarut yang kita pakai adalah H2O lah ya. Bensin juga termasuk pelarut deh, tapi kita pakai pelarut air H2O. Sudah termasuk nanti pelarut. Menghitung pH ada bedanya. Yang ketiga, pekerjaan kita yang ketiga, asam kita campurkan dengan asam, basa kita campurkan dengan basa. Nah, campuran ini kita sebut dengan campuran sejenis atau homogen. Kan kita hitung berapa pH-nya. Ini juga sama ya, kan kita hitung berapa pH-nya. Bagaimana caranya? Yang terakhir, yang keempat. Yang keempat, kalau tadi dia homogen, berarti ini yang tidak homogen dong. Asam ditambah dengan basa, ya pasti hasilnya adalah garam tambah air. Nah, ini juga materinya banyak sekali di sini. Asam tambah basa, hasilnya garam tambah air. Menghitung pH-nya ini banyak sekali. Kita belajar kelas 10 tentang stoikiometri larutan. Mereaksikan suatu zat hanya ada 2 ketentuannya. Hanya ada 2. Mereaksikan asam sama basa hanya ada 2 hasilnya. Ada zat yang kita katakan seluruhnya bereaksi, seluruhnya nggak ada sisa. Ibarat kalau kamu bikin kue, kamu masukkan gula, kamu masukkan tepung, kamu masukkan air, kemudian tidak ada yang bersisa, langsung jadi kue total. Itu kita sebut habis. Habis bereaksi. Tapi ada juga ketentuannya, ada yang sisa. Berarti tidak seluruhnya bereaksi. Kalau misalkan ini kamu mencampurkan gula, campurkan tepung, kamu aduk, kamu pindahkan satu wadah. Kemudian di tempat kamu mengaduk tadi, setelah kamu pindahkan masih ada yang bersisa, menggumpal atau apalah. Inilah yang kita sebut dengan bersisa ya. Ada yang habis, ada yang bersisa. Ada lagi ketentuannya, menghitung pH. Jika zat yang habis bereaksi, kamu reaksikan dari asam kuat ditambah basa kuat. Akan belajar ya apa itu asam kuat, apa basa kuat contohnya. Maka kalau ditanya berapa pH campuran, langsung jawab 7, kan ada yang sisa ya. Semuanya habis. Bereaksi asam, bereaksi basa, sama-sama kuat. Hasilnya intinya garam sama air. Garamnya apa? Nanti tergantung asam dan basanya. Yang kedua, sama-sama habis bereaksi jika asam kuat tambah basa lemah, asam lemah tambah basa kuat, atau asam lemah
lemah tambah basa lemah, maka menentukan pH. Kita akan belajar tekniknya pH hidrolisa. Ini khusus nanti materinya ya. Oke, cuma di sini nanti dasarnya aja. Tapi untuk lebih dalam lagi tercatat temuan Bang. Yang terakhir, jika ada yang bersisa, artinya kalau asam tambah basa yang bereaksi, ada yang sisa. Tapi dalam hal ini yang bersisa salah satu aja. Jika yang bersisa yang kuat, ini kakak pindahkannya ke papan tulisnya ke sebelah kanan. Iya, semuanya kelihatan. Kita pindahkan, ini kakak ulangin lagi ke atas. Jika yang bersisa dari reaksi asam tambah basa, oke, kita lihat. Kalau asam yang bereaksi adalah asam kuat ditambah asam basa kuat, basa kuat, maka pH sama dengan 7 ya. Salah satu yang bersisa, salah satu nih asam kuat yang bersisa, ini sisa basa kuat habis, maka menentukan pH udah pasti di bawah 7, udah pasti, karena sisa inilah yang menentukan berapa pH-nya. Pasti di bawah 7, Kak, pastinya berapa nanti akan terhitung. Jika yang bersisa adalah basa kuat, asam kuat ditambah basa kuat, nah asam kuatnya seluruhnya kepakai dalam reaksi habis, sedangkan basa kuatnya sisa, maka menentukan pH ada caranya, tetapi di sini kita akan bisa memprediksikan pasti pH-nya di atas 7, pasti nggak basa ya. Yang terakhir Kak, andaikan ya, andaikan asam lemah atau basa lemah. Kita belum masuk ya contoh asam lemah, basa lemah itu contohnya apa Kak? Ini baru hanya berbicara campuran zat itu apa-apa saja jenisnya ya. Kita belum masuk ke teori intinya. Jika yang bersisa asam lemah atau basa lemah, maka kita akan menghitung pH-nya dengan cara rumus buffer. Nah, adik-adik nanti buffer ini khusus ya, pertemuan antara menghitung pH buffer dan menghitung pH hidrolisa. Ini nanti khusus dia satu kali pertemuan. Ini pertemuan yang sama ya, karena kalau kita lihat di sini sisa asam kuat, basa lemah, asam lemah, basa kuat, asam lemah, basa lemah. Ini tidak ada yang bersisa, seluruhnya habis nih ya. Seluruhnya habis bereaksi, semuanya gak ada yang sisa. Kebalikan, sedangkan buffer ada yang sisa, tapi syarat buffer yang sisa itu harus asam lemah atau basa lemah. Harus. Kak, andaikan dia bereaksi asam lemah sama basa kuat, tapi yang sisanya basa kuat, buffer. Kak, andaikan yang bereaksi adalah asam lemah dengan basa kuat, yang bersisa adalah asam lemah, ya buffer dong. Kak, andaikan yang bereaksi adalah asam kuat dengan basa lemah, tapi yang bersisa adalah basa kuat, ya. Yang sisa adalah kuat, yang sisa adalah yang kuat, ya, yang kuat, yang sisa adalah yang kuat, maka pH tersebut sifat dari zat yang sisa. Kalau kuat, tapi kalau yang sisa adalah lemah, khusus ada rumusnya, tekniknya menggunakan buffer. Yaitu buffer apa hidrolisa nanti satu pertemuan. Jadi kalau kita dari tadi bicara pH asam, kakak buatkan grafik nih, grafik pH meter namanya, pH indikator, pH meter laboratorium, nanti kita bisa praktekin. Dimulai dari angka pH ini dimulai dari angka 0, kemudian 7, kemudian 14 ya. Dan tadi kita bilang di bawah 7 ke 7. Kalau pH 7 sebetulnya secara prakteknya 6,5 sampai 7 lah. Zat memiliki pH kita celupkan ke dalam satu larutan. Ini pH meter, ini ada alatnya seperti kertas. Kita celupkan ke dalam satu larutan. Jika ternyata kita lihat warnanya, ada indikatornya, ada petunjuknya, warnanya mengarah ke 6,5 sampai 7, maka zat yang kita uji dengan kertas pH meter tadi, ini pH universal atau pH meter, mengukur pH namanya, kita sebut zatnya meter. Tapi kalau indikator zat yang kita celupkan dengan kertas meter, pH meter, ternyata arahnya di atas 7, ini arahnya ya, pH meternya di atas 7, maka zat tersebut bersifat basa. Tadi kakak bilang, jika yang sisa kita mencampurkan zat asam kuat dengan basa kuat, ternyata si asam kuat ini udah nggak ada lagi dalam reaksi. Ternyata dalam reaksi masih kita temukan masih ada sisa basa kuat, pH-nya di atas 7. Nanti zat yang masih ada di wadah kita itu bersifat basa ya. Kali lagi, kalau zat kita ukur dengan pH meter ternyata di bawah 6,5, ini 6,5 ke bawah ya, di bawah 6,5, maka zat tersebut kita katakan sifatnya asam. Kita mau masuk ini, apa asam kuat, asam lemah, basa kuat, basa lemah, kira-kira contohnya apa aja sih Kak? Dari tadi kita sudah berbicara masalah asam, basa, asam kuat, asam lemah, basa kuat, basa lemah. Nah, ini baru pH meter. Satu lagi, menentukan sifat asam sama basa. Tadi menggunakan pH meter. Satu lagi, kita bisa juga mencelupkan satu zat dengan kertas
lakmus ya. Kertas lakmus, kalau kertas lakmus dia tidak ada angkanya, tapi hanya menunjukkan ciri-ciri zat yang kita uji asam, itu aja. Beda dengan pH meter ada angkanya, kurang lebih 7, kurang lebih 5, kurang lebih 2. Tapi kalau kertas lakmus hanya menunjukkan indikator zat yang kita tempelkan dengan kertas sifatnya asam atau sifatnya basah. Kertas lakmus ini ada dua, lakmus merah, satu lagi di sini kertas lakmus biru ya. Kalau kertas lakmus merah dan biru ternyata kita celupkan ke dalam satu zat, zatnya bersifat asam, kedua zat ini pasti warnanya berubah menjadi merah. Biru jadi merah, merah tetap merah. Ingat aja kata asmer. Kertas lakmus pasti warnanya merah. Lakmus merah tetap merah. L itu lakmus ya. Lakmus biru berubah menjadi merah. Ingat kata asmer. Kalau larutannya asam, maka kedua kertas lakmus akan berubah menjadi merah. Yang terakhir masih sifat ini masih menguji aja, menguji. Kita belum menghitung berapa pasti pH. Kalau menghitung berapa pasti pH, kita pakai rumus. Untuk tahu zat tersebut bersifat basah, kita uji dengan kertas lakmus. Lakmus merah warnanya akan berubah menjadi biru, sedangkan lakmus biru warnanya tetap menjadi biru. Maka kita katakan zat yang kita uji dengan kertas lakmus adalah zat basah. Caranya kan aja kata, oh baby, I love you baby. Jangan bilang ini, bilang aja baby. Jadi basah warna lakmus biru ya, basah warna lakmus biru. Lakmus merah jadi biru, lakmus biru tetap biru. Baby cara bacanya. Oke? Jangan salah-salah lidahnya, ini jadi berantem kita. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ini baru awal pengantar aja. Kita belum menghitung, belum masuk ke rumus. Bahkan kamu harus kuasai dulu suatu zat. Ini asamnya kuat kah, lemah kah, basahnya kuat kah atau garam itu apa sih kak? Kita lanjut. Oke, adik-adik tidak ada pertanyaan ya? Boleh dong kakak lanjut? Boleh dong. Yuk. Kita mau lanjut. Kak, tadi kan kita udah belajar Arrhenius, Bronsted, Lowry, Lewis, semua belajar membahas tentang asam apa, tentang basa apa. Sekarang kita lanjut, ini naik lagi nih levelnya. Asam ini kita bagi atas dua jenis. Asam kita bagi atas dua jenis. Ada asam kuat. Nih, kakak tulis di sini AS saja ya. Ada asam kuat, ada asam lemah. Sudah? Apa sih perbedaan asam kuat dengan asam lemah? Tadi kakak udah jelasin loh di awal. Perhitungan pH, dasar pH yang kita pakai teorinya adalah teori Arrhenius. Arrhenius bilang asam atau basa akan melepaskan ion H+ dan melepaskan ion OH-. Berarti asam kuat dan asam lemah pengaruh terhadap ion yang dilepaskan. Kak, kenapa dikatakan asam tersebut kuat? Berarti sesuai kata Arrhenius melepaskan ion H+ sangat sempurna. Dari mana kak kita tahu sempurna? Ada namanya derajat ionisasi. Derajat ionisasi kita lambangkan dengan alfa. Derajat ionisasi kalau dikatakan sempurna, ionisasi nilai alfa sama dengan 1. Ini sempurna ya, 1. Berarti kalau asam lemah tinggal kebalikan dong. Kamu juga udah bisa jawab dong. Kak, ion H+-nya terionisasinya sempurna nggak? Sebagian ya, sebagian. Nah, kalau sebagian berarti bagaimana dengan alfanya? Alfanya nilainya udah pasti dong, karena sempurna aja sama dengan 1. Kalau sebagian lebih kecil dari 1 dong, tapi lebih besar dari 0. Ada nggak kak alfa yang sama dengan 0? Ada. Zat yang tidak bisa terionisasi berarti alfanya sama dengan 0. Sepanjang masih 0, sekian, maka kita sebut dia sih kalau asam lemah ya. Langsung masuk ke contoh. Contoh apa saja kak yang termasuk asam kuat? Asam kuat kakak kasih cara mengingatnya, menghafalnya mudah. Yang penting kamu hafal golongan 7A ya. Tadi kan kata Arrhenius asam melepaskan proton. Proton itu hidrogen. Berarti asam harus ada hidrogennya dong. Golongan 7A, kelas 11. Harus sudah hafal ini kalau golongan 1 sampai 8. Film Charles Bronson, Idaman Atik. Ada yang namanya Atik nggak di sini? Film Charles Bronson, Idaman Atik. Oke. Nah, katanya asam itu ada H. Betul. Berarti HCl, HBr, HI dan astatin kakak lingkari dulu. Tidak bisa membentuk asam. Kenapa nggak bisa membentuk asam? Karena unsurnya bersifat radioaktif. Itu unsur. Radio bisa memancarkan sepanjang gelombang sinar dan sangat aktif. Oke, kita lanjut ya. Tadi kita udah bahas asam. Asam ini ada dua, asam kuat, asam lemah. Tahu ya perbedaannya? Asam kuat berarti ionisasi dari ion hidrogennya sempurna. Sempurna ada derajat ionisasi. Kita lambangkan dengan alfa sama dengan 1. Sempurna itu alfanya 1. Berarti kalau tidak sempurna di bawah 1 dong, lebih besar dari 0. Kita sebut dengan asam ya. Kita masuk kira-kira apa
saja sih yang termasuk asam kuat, asam lemah? Kamu harus hafal golongan 7A. Film Charles Bronson Idaman Atom. Oke? Kemudian tadi dari awal kita belajar kalau asam itu melepas A, berarti harus ada ion H-nya. Karena golongan 7 berarti H-nya harus 1 karena minus, H-nya plus. Ini pelajaran kelas 10 lah ya saya. Oke? Nah, kakak lingkari astatin. Astatin ini unsur radioaktif. Artinya kalau berikatan dengan hidrogen itu tidak akan stabil karena dia akan bereaksi aktif, itu sangat mudah pecah, mudah sekali dia memancarkan sinar partikel atau gelombang sehingga dia nggak bisa membentuk asam. Kakak lingkari lagi nih atas HF. HF di dalam golongan 7A, HF ini terionisasi, ion hidrogennya tidak sempurna alias hanya sebagian, maka kita kategorikan asam lemah ya. Jadi di dalam golongan 7A asal kamu ingat aja film Charles Bronson Idaman Atom, kemudian ada hidrogennya maka kita sebut asam. Jadi atas dan bawah bukan yang kuat. Ada lagi nggak kak? Ada dong. Di luar dari golongan 7A yang termasuk asam kuat H2SO4, kemudian HNO3, satu lagi HClO4. Kita sebut namanya asam oksi, asam yang mengikat oksigen. Ada lagi oksigennya. Kalau tadi tidak mengandung oksigen, sekarang asam oksi ada oksigennya. Hanya H2SO4, HNO3 dan HClO4 inilah tambahan bersama tadi asam yang bergabung dengan golongan 7A. Kita sebut dengan asam kuat ya. Kamu ingat ini aja gampangnya. Kok bisa kak? Oke, kita masuk ke contoh-contoh apa saja sih yang termasuk dari asam lemah. Asal kamu ingat yang 6 ini aja, asam lemah tuh banyak banget, nggak mungkin kamu tak hafal. Kakak aja pun nggak hafal. Asam lemah, cara mudahnya gini aja ya deh. Selain dari yang 6 ini, selain asam kuat, udah pasti lemah. Kak ada nggak kak kata contoh kata kuncinya? Oh ada. Kalau dikasih tahu nilai tetapan asam, suatu asam, contoh HX, kan kita nggak tahu X itu apa, tapi ada nilai Ka, asam lemah dong. Atau dikasih tahu alfa lebih kecil dari 1 tapi lebih besar dari 0, masih lemah dong. Satu lagi kata kuncinya, setiap ada asam mengandung atom karbon, atom C, pasti lemah, pasti. Contoh asam cuka, CH3COOH. Kemudian asam semut, asam terdapat pada madu, HCOOH. Contoh H2CO3. Banyak lagi di sini asam-asam yang termasuk lemah, banyak jenisnya. Kalau dia mengandung atom C, udah pasti golongannya asam lemah. Kalau ada nilai tetapan asam itu sama artinya dengan ionisasi atom hidrogennya tidak sempurna, kategorinya asam lemah. Karena nanti muncul soal ada HX atau ada HA atau ada HB, dikatakan zat ini bersifat asam. Jika HX memiliki nilai Ka sama dengan 5, 10 pangkat min 5, pertanyaan kakak, HX ini kuat atau lemah? Udah pasti kategori asam lemah ya. Kamu harus ingat bisa membedakan kuat dan lemah karena pengaruhnya nanti kita mau menghitung pH asam kuat, pH asam lemah. Baik nanti poin pertama, kedua, ketiga, dan keempat, intinya kuasai kuat, kuasai lemah. Sudah sampai sini ada yang mau ditanya nggak? Dan kita lanjut, kita mau menghitung pH. Oke, kita lanjut yang kedua. Ini juga yang harus kudu wajib mesti kamu tahu ya, biar nanti kita enak ketika kita mau menghitung pH. Udah cacu. Nah, kita belajar lagi tentang basa. Tadi asam kamu udah kuasai. Asam itu asam ada 2, kuat dan lemah sama. Di basa juga sama ya. Basa ini juga ada 2, basa kuat, kakak singkat dengan BS nggak apa-apa ya, ini basa ya. Kemudian yang kedua basa lemah. Kemudian kak yang membedakannya apa? Sama seperti asam tadi. Kalau dikatakan basa berarti kata Arrhenius, zat yang bisa mengionisasi ion OH-. Nah, karena yang terionisasi adalah ion OH-, maka ion OH- yang terlepas dari zat tersebut terionisasi. Kakak tulis dah, terionisasinya sempurna. Nah, sempurna ini ditandai dari ada nilai derajat ionisasi. Sempurna nilai alfanya sama dengan 1. Yang pertama sama basa lemah juga, ion OH- yang terionisasi tidak sempurna alias sebahagian saja, ya, jadi nggak semuanya, masih ada terkut di sampel zat awalnya. Artinya derajat ionisasinya tidak 100%, lebih kecil dari 1, lebih besar dari 0. Kalau ada alfa sama dengan 0 berarti zatnya nggak bisa sama sekali terion. Yang kedua kak, contohnya kak apa-apa saja sih zat-zat yang tergolong ke basa kuat? Zat yang tergolong ke basa kuat, kalau tadi di asam kamu hafal golongan 7A, kalau di basa kamu kudu wajib mesti golongan 1A dan golongan 2A. Oke, 1A hanya logam ya, hanya logam. Libur, naik kuda, Rebu, Kemis, free. Kalau orang pekerja Sabtu Minggu yang kerja, kalau ini enggak, Kemis sama Rabu free. Golongan 2A, beca, mangkarto, sering bawa rambutan. Oke, dikatakan basah harus mengandung OA
karena OH lah yang terionisasi. Kalau golongan 1A, OH-nya jumlahnya satu, sama kayak tadi ya asam ya. Kalau golongan 2A, OH-nya jumlahnya sebanyak 2. Oke, berarti Kak untuk kalsium dan radium itu mana Kak? Sama seperti tadi. Jadi deh, ini semua unsur yang ada dalam tabel periodik posisinya paling bawah. Unsur yang paling bawah di dalam tabel kita sebut dengan unsur radioaktif. Radio itu bisa memancarkan. Yang dipancarkan itu bisa sinar, bisa partikel, bisa gelombang, dan yang dipancarkan itu sifatnya aktif. Aktif itu sebentar dia bereaksi, sebentar bereaksi, sehingga nggak bisa dia berikatan dengan OH. Ya, jadi kalau Fe dan radium nggak bisa membentuk basa. Sekarang yang kedua, untuk basa kuat, kalau golongan 1 selain kalsium semuanya kuat, semuanya litium, natrium, kalium, rubidium, cesium, hidroksida belakangnya. Sedangkan untuk golongan 2A ini kakak masih lingkari ya, kecuali Be dan Mg di unsur yang dua ini, berelium, magnesium, kalsium, strontium, barium, dan radium. Sekali lagi, kecuali BeOH 2 kali, MgOH 2 kali, ini kecuali bersifat basa lemah alias bukan basa kuat. Oke, ini kudu wajib mesti kamu harus tahu. Jadi jangan berulang lagi. Kan itu termasuk asam kuat, itu termasuk basa kuat atau basa lemah ya? Basa kuat, basa lemah. Kamu hanya ingat golongan 1A. 1A berarti OH-nya 1. Basa kuat golongan 2A berarti jumlah OH-nya ada 2. Ya, ini paling atas. 2 di atas itu tidak kuat. Sekarang yang kedua, berarti kalau contoh basa lemah itu kira-kira Kak selain basa kuat dong, sama kayak tadi kalau kamu nyimak. Kalau kamu ingat aja basa kuat, lebih mudah mengingat basa lemah. Di luar atau selain dari basa kuat, udah pasti basa lemah. Kenapa kakak kasih kamu harus wajib tahu basa kuat golongan 1A 2A? Kita udah biasa kelas 10 ya, wajib kita satu anak itu harus golongan 1 sampai 8 itu wajib harus tahu unsurnya apa aja. Selain basa kuat ini unsur-unsurnya zat-zatnya banyak kali. Logam aja ada logam transisi. Di luar dari golongan 1A 2A, golongan 3A itu juga termasuk logam. Jadi karena jumlahnya banyak sekali, kamu ingat aja 1 2 3 4 5 6 7 8 hanya 8. Jadi lebih mudah kamu mengingat golongan 1A 2A dibandingkan basa lemah ya. Oke, contoh deh kakak kasih. CuOH 2 kali, ini juga ada 2 ya. CuOH ada 2 jenis. Ada Fe ini juga ada 3 kali. FeOH 3 kali, FeOH 2 kali, ada FeOH ya. Ini karena valensinya ada plus 3, plus 2, plus 1. Oke, paham? Ini dasar-dasar kamu belajar untuk mengenali pH suatu campuran. Kita boleh ya masuk ya. Sudah masuk kita ke rumus. Tadi kakak kasih kalau suatu zat sudah ada dalam satu campuran, bagaimana cara menghitung pH-nya? Kita masuk ke materi yang kedua, barulah kita bisa menghitung pH dasar. Karena kalau kita sudah kuat menguasai asam, basa, kuat, lemah, contohnya apa, baru boleh kita belajar rumus. Kalau belum, kuasai dulu contoh-contohnya ya. Nah, kita masuk pH dasar larutan. Andaikan asamnya, asam kuat berada di dalam larutan. Masih ingat ya definisi larutan ya? Larutan berarti zat di dalam air, harus larut. Kalau nggak larut bukan larutan matanya ya. Andaikan asam kuat, misalkan ini ada wadah, kemudian isi air H2O sebanyak 100 ml, kita larutkanlah ke dalamnya HCl misalkan 0,1 molar. Nah, ini kita sebut larutan HCl. Ditanya berapakah pH dari asam kuat? Untuk asam kuat kita mau belajar pH harus tahu dulu jumlah ion H+ yang terionisasi di dalam larutan ini. Berapa jumlah ion H+? Rumusnya molaritas zat dikali dengan N. Ini rumusnya ya. Oke, nah kita bahas molaritas. Molaritas ini sebetulnya di topik sebelumnya kita sudah belajar apa itu molaritas sebelum belajar asam basa ya, karena kita pernah belajar stoikiometri di kelas 10. Kita udah pernah belajar ini. Molaritas, definisi molaritas, banyaknya mol zat di dalam volume zat tersebut. Volumenya harus satuannya liter. Kalau bukan liter nanti kita bisa konversikan lagi. Mol ini kita belajar dari kelas 10, gram per ml, molekul relatif atau AR, atom relatif. Kalau untuk atom ya, molekul gabungan dari atom. Atom relatif hanya atom saja, partikel yang terkecil. Nah, biasanya kalau di dalam skala laboratorium, volume ini dalam bentuk mililiter. Dari mililiter kita ubah ke liter. Berarti kita bagi dengan liter per mililiter. Atau sama itu dengan volume dibagi dengan mililiternya. Volume dalam satuan liter tadi ya. Dari mililiter ke liter, 1 liter kan 1000 mili. Andai kan soalnya dikasih tahu mililiter, berarti seper volumenya. Oke? Ini yang kedua. Pertama, kalau ada mol langsung mol dibagi volume. Tapi kalau dikasih tahu dalam bentuk massa, cari dulu molnya gram per ml. Ini mol, sudah. Kemudian yang ketiga, kadar zat tersebut
tersebut. Misalkan ada di dalam botol H2SO4 itu 98%, itu kadarnya 98 dikali massa jenis. Biasanya kalau di dalam rak tabung kimia itu di label dikasih tahu bahwa H2SO4 ini kadarnya berapa persen, tapi massa jenisnya juga harus dicantumkan di situ. Di dalam labelnya dicantumkan berapa rho itu sama dengan massa jenis dikali dengan 10 dibagi dengan mR dari zat yang mau kita hitung, apa aja mau HCl kayak. Jadi di laboratorium kalau dia yang pekat itu biasanya yang pekat dia bukan dalam bentuk molaritas yang dikasih tahu dari pabriknya. Biasanya kadarnya berapa persen, sama kayak alkohol, sekian persen, 70%, dan dikasih tahu berapa massa jenisnya ya, M perfect massa jenis. Kemudian MR ini kita udah bisa lah ya menghitung ya, molekul relatif. Ini baru molaritas ya. Sudah, setelah dapat molaritas kita masuk ke N. N itu apa Kak? Karena kita masih bahas asam. Nilai N pada asam, baik asam kuat maupun asam lemah, nilai N adalah jumlah valensi dari H-nya, hidrogennya. H plus saja Kakak tulis dah. Dari H plusnya, ini contoh jumlah H-nya. Kalau HCl, kita udah jelasin loh dari awal. Kalau diionisasi, jumlah H-nya 1, H plus, Cl min. Kalau H2SO4, pertama kita buat dulu nih H plus. Berapa jumlah H-nya? Kita lihat berapa di depan H, ada 2. Dan SO4 pasti min. Berapa minnya? Berapa angka di depan si H? 2. Nah, jumlah H plus yang terionisasi, ini terionisasi ya, N-nya sama dengan 2 ya. Ini tadi Kakak udah kasih contoh. Setelah N sama N ketemu, barulah kita bisa menghitung nilai pH. Oke, dari H plus langsung nilai pH sama dengan min logaritma H plus. Ya, min logaritma H plus. Jago-jago kalian semua matematika kan? Ya, kita main sistem logaritma. Kakak kasih contoh ya. Oke, contoh ini dalam praktek ya. Si Anton, anak Pak Kades, kerja di dalam laboratorium di mana si Anton ini menimbang, dia kan orang hukum ya, menimbang 9,8 gram H2SO4 kemudian dilarutkan ke dalam 200 ml air. Jadi mililiter ya, 200 ml air. Nah, kemudian dengan penasaran Anton ingin menghitung zat yang dikerjakan dilarutkan oleh Anton, H2SO4 di dalam air, berapa nilai pH dari H2SO4 tersebut. Oke ya Anton, kita kerjakan yuk, kita jawab. Nah, tadi ada wadah isinya air 200 ml, ini H2O air. Kemudian dimasukkanlah ke dalamnya kristal dari H2SO4 sebanyak H2SO4 ya, sebanyak 9,8 gram. Oke, nah begitu diaduk-aduk larut, dihitung berapa pH larutan yang ada di dalam wadah ya. Pertanyaannya, kita sudah belajar di awal tentang asam kuat, asam lemah. Karena kita mau menghitung berapa pH, pertanyaan Kakak, ada yang masih ingat gak H2SO4 ini kuat atau lemah? H2SO4. Oke, H2SO4 jenisnya adalah asam kuat ya. Jenisnya ada asam kuat. Untuk menghitung pH, karena katanya asam adalah zat yang terionisasi menghasilkan ion OH, menghasilkan ion H+, maka H plusnya dulu yang mau kita hitung. Berapa sih ion H plus yang ada di dalam larutan ini? Rumusnya N kali N ya. Rumus molaritas yang kita pakai yang mana Kak? Karena si Anton timbang dulu H2SO4-nya, ada masanya gram. Di mana di sini 9,8 gram per mR dari H2SO4 dikali, karena volumenya di sini adalah mililiter, dikali 1000 per mililiter. Oke, karena kan kita mengubah dalam bentuk liter. 200 mililiter itu berapa liter ya? Langsung aja 1000 per mililiter. 1 liter kan 1000 ml. Ini kan 200 mililiter. Harusnya kan dibagi. Jadi karena dia perkalian, kita balik. Matematika udah jago semua lah. Oke, ingat bahwa hidrogen AR-nya hidrogen 1, S32, oksigen 16. Berapa lo H2SO4 kali 2. Kemudian S-nya 32 tambah 32, oksigen 16 kali 4, 64. Kalau kita total ini 98. Kita masukkan kemari ya. Gramnya tadi berapa? 9,8 gram dibagi mR total 98 dikali 1000 per volume. Volume yang dilarutkan adalah 200 ml. Dan sekarang kita masukkan ke N. Ini baru molaritas saja ya. N. Tadi kita udah bahas berapa jumlah ion hidrogen yang terurai, terlepas, terionisasi di dalam air H2SO4. Berapa jumlahnya? Ada 2. Langsung kali 2. Sudah? Langsung. Kita mau dapatin ini nilai H plusnya. Nah, ini 98, 10 pangkat min 1. 10 pangkat min 1 kali 10 gram. Ini habis. 98-nya pun habis. Yang ini juga drap. Ini juga habis. Oke, berarti nilainya 1 H plusnya. Dan langsung rumus pH-nya. pH sama dengan min logaritma H plus atau min logaritma 1. Logaritma 2 aja 0,3. Logaritma 1 0,0 sekian. Jadi sangat asam sekali. Sangat pekat banget asamnya. Tapi kalau kamu menjawab
bahwa pH sama dengan min log 1 ini aja udah cukup jawabannya. Gak usah harus dikalkulasi lagi log 1 sama dengan berapa min sekian. Gak usah, cukup sampai sini aja udah. Oke, adik-adik, sebetulnya materi kita banyak. Tadi kakak sudah jelaskan bahwa campuran itu dicampurkan dalam air. Setelah dicampurkan dalam air, dicampurkan lagi air, dicampurkan lagi, itu namanya pengenceran. Kemudian asam dicampurkan lagi dengan asam, basa dicampurkan lagi dengan basa, campuran jenis. Kemudian asam kita campurkan dengan basa, namanya campuran heterogen atau campuran jenis. Masing-masing kita bisa menghitung berapa nilai pH-nya. Hanya kalau kita mengerjakannya, waktu kita sudah cukup ya. Nah, pertemuan kita untuk asam, basa, dan rumus dasar pH sampai sini dulu ya. Jadi kita bisa lanjut di pertemuan selanjutnya kalau langsung tatap wajah. Oke ya, kita hubungin bimbel quiz. Bye bye.